Anak usia 9 tahun ditemukan tewas di rumah mewahnya sendiri. Sebelumnya gue ingin mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Bayangkan, siang itu hujan lebat. Kalian adalah seorang anak 9 tahun yang sedang asik bermain handphone di kamar. Tiba-tiba pintu terbuka. Ada seorang pria asing yang berdiri di sana. Dia mengenakan helm full face, masker, dan sarung tangan. Dia tidak berteriak, dia justru meminta kalian untuk diam. Lalu menanyakan, di mana kunci berangkas? Kejadian ini bukan potongan film horor Indie Peeps. Ini adalah kenyataan pahit yang terjadi di Cilegon pada Desember 2025. Sebuah kasus yang awalnya dikira motif politik, namun ternyata menyimpan fakta yang jauh lebih mengerikan tentang bagaimana obsesi pada uang digital bisa mengubah seseorang menjadi monster. Hi Indie Peeps, it's Sheila here. Welcome back to Indie Case, only on Indie TV. Jadi hari ini gue akan mengulik hal-hal yang belum terbongkar alias mengungkap hal yang tak terungkap. Some stories are creepy, some are just too real. So chill and let's dive into the next mystery. Jadi kita akan bahas kasus pembunuhan tragis yang menimpa MA. Bocah berusia 9 tahun, putra dari Bapak Maman Suherman, seorang politisi PKS di Cilegon. Awalnya netizen sempat berspekulasi macam-macam, mulai dari dendam politik sampai keterlibatan orang dalam. Tapi setelah polisi berhasil menangkap pelakunya yang berinisial HA, kebenaran yang terungkap justru bikin kita semua mengelus dada. Penasaran gimana kronologi lengkapnya? Let's dive into the next case. Mari kita bedah dulu siapa sosok pelakunya. Inisialnya HA, usia 31 tahun. Dia ini warga perumahan Bumi Rakata, Cilegon. Asalnya dari Palembang. HA sebenarnya punya pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta. Tapi, hidupnya hancur karena satu hal, kripto dan saham. Fakta valid dari kepolisian menyebutkan kalau HA awalnya main kripto dengan modal 400 juta rupiah hasil tabungan bersama istrinya. Sempat sukses Indie Peeps. Dia sempat dapat untung sampai 4 miliar rupiah. Wow. Tapi bukannya berhenti, dia justru makin haus. Dia pertaruhkan lagi semuanya dan kali ini dia rugi total. Bukannya tobat, HA malah makin nekat. Dia pinjam uang ke bank 700 juta, ke koperasi tempatnya ia bekerja 70 juta, bahkan sampai ke pinjol 50 juta. Semuanya habis tak tersisa. Belum lagi ada fakta medis yang cukup mengejutkan. HA ternyata menderita kanker stadium 3 sejak tahun 2020. Dan rutin menjalani kemoterapi. Himpitan ekonomi dan penyakit inilah yang bikin dia depresi berat. 4 jam sebelum melakukan aksinya, dia sempat kirim chat ke istrinya. Dia bilang kalau dia bakal melakukan tindakan kriminal kalau keadaannya makin parah. Sekarang kita masuk ke hari kejadian di tanggal 16 Desember 2025. Jam menunjukkan pukul 13.17 WIB. Kondisi Cilegon saat itu lagi diguyur hujan yang lebat. HA datang ke perumahan BBS 3 menggunakan motor Honda Beat tanpa plat nomor. Modusnya sangat terencana. Dia memencet bel ke rumah Pak Maman sebanyak 4 kali. Tujuannya untuk memastikan rumah itu kosong. Karena tidak ada respon, HA mengira rumah itu kosong. Dia memanjat pagar lewat tiang samping pos satpam, mencongkel jendela kamar pembantu, dan masuk ke dalam dengan perlengkapan yang lengkap. Dengan menggunakan helm, masker, dan sarung tangan. Di lantai 1, dia sempat nemu brankas yang besar. Dia coba otak-atik, bahkan digeser posisinya, tapi gagal untuk dibuka. Akhirnya, dia memutuskan untuk naik ke lantai 2 dan di sanalah dia bertemu dengan MA di dalam kamarnya. Saat HA masuk, MA sedang bermain HP di kasur. HA memberi kode agar MA diam dan bertanya, "Ayahmu di mana?"
MA menjawab jujur kalau ayahnya sedang keluar. HA lalu bertanya soal kunci brankas. Tapi MA bilang tidak tahu, menyarankan bertanya pada kakaknya di kamar sebelah. HA kemudian merangkul MA dan membawanya ke balik lemari di kamar utama ayahnya. Niatnya dia mau melakban MA agar tidak berisik. Tapi di sini di Pips, MA menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bocah 9 tahun ini melawan dan dia menendang kemaluan pelakunya sebanyak 2 kali. Dia menendang lutut dan menyikut pelaku. Karena panik dan kesakitan, HA gelap mata. Dia langsung mengeluarkan pisau sepanjang 24 cm menusuk MA berkali-kali. Hasil forensik menunjukkan ada 19 luka tusuk. 2 luka paling fatal ada di leher sebelah kiri yang memutus pembuluh nadi utama. Dan 1 lagi di dada kanan yang menembus paru-paru. MA meninggal dunia dalam kondisi bersimbah darah di rumahnya sendiri. Benar-benar memilukan. Sempat ada teka-teki karena CCTV di rumah korban ternyata mati sejak tahun 2023. Tapi polisi tidak menyerah. Mereka melacak CCTV tetangga dan menemukan ciri-ciri motor serta pakaian pelaku. Titik terang muncul saat tanggal 2 Januari 2026. HA tertangkap basah mau merampok di rumah warga lain. Dia sempat sembunyi di garasi mobil sebelum akhirnya diringkus sama Brimob. Awalnya dia mungkin bisa mengelak, tapi polisi punya bukti scientific crime investigation. Di dalam tas HA ditemukan 2 bilah pisau, salah satunya dikirim ke Puslap 4 dan hasilnya masih ada bercak darah yang mengandung DNA identik dengan korban MA. Tidak bisa dibantah lagi. HA adalah pelakunya. Polisi juga menegaskan bahwa ini adalah tindak pidana murni perampokan, bukan dendam keluarga atau masalah politik. Nah, Indie Pips, kasus ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Ada beberapa hal yang pengen aku tanya ke kalian buat kita diskusiin di kolom komentar. Yang pertama, HA ini menderita kanker stadium 3 dan depresi karena hutang. Menurut kalian, apakah kondisi kesehatan mental dan fisiknya ini bisa jadi alasan untuk meringankan hukumannya? Atau justru harus dihukum seberat-beratnya karena korbannya adalah anak kecil? Yang kedua, banyak perumahan elit yang merasa aman sampai CCTV-nya dibiarkan mati bertahun-tahun. Menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab soal keamanan di lingkungan seperti ini? Dan yang ketiga, gimana pendapat kalian soal demam kripto yang bikin orang jadi nekat kayak gini? Apa kalian pernah dengar cerita serupa di sekitar kalian? Pelaku HA kini dijerat pasal berlapis, termasuk KUHP baru yang berlaku per 2 Januari 2026 dengan ancaman maksimal hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kita doakan semoga keluarga Bapak Maman Suherman diberikan ketabahan dan MA mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Oke Indie Pips, itu dia pembahasan Indie Case kali ini. Jangan lupa untuk selalu waspada, kunci pintu rumah kalian, dan pastikan sistem keamanan sangat berfungsi. Kalau kalian punya info tambahan atau request kasus lain, bisa langsung tulis di bawah ya. Gue Cila, stay safe, stay aware, and see you in the next video. Bye!